Opa, Oma, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Shalom. Semangat pagi. Iya. Bapak Ibu, ada sukacita? Amin. Ya, kita patut bersyukur karena kita sudah bisa melalui 353 hari di tahun 2024. Dan pagi hari ini kita boleh datang dalam persekutuan Usinda yang terakhir tahun 2024. Ya, ini sungguh nyata. Janji Tuhan Immanuel. Tuhan selalu beserta dengan kita. Luar biasa ya, kasih Tuhan. Iya. Mari Bapak Ibu kita mau bagikan sukacita kita. Dan juga mari kita berikan senyum yang manis ya kepada di kiri dan kanan Bapak Ibu. Dan sampaikan Tuhan Yesus telah lahir bagi Ibu Yanti. Sebutkan namanya ya. Yang belum tahu namanya sekalian berkenalan ya. Mari silakan. Mari kita bersama, kita akan masuk di dalam saat teduh. Mohon semua HP untuk di silent atau dimatikan. Mari kita masuk dalam saat teduh, kita mohon Allah Roh Kudus untuk menguasai hati dan pikiran kita agar kita dapat fokus untuk memuji, menyembah, dan menghayati firman Tuhan. Amin. Mari kita mau bertekad untuk bersatu dalam Kristus menjadi teladan dan berkat bagi dunia dan sesama. Mari kita berdiri dan memuji Mars Usinda dengan semangat. Kita akan menaikkan pujian. Hai, mari berhimpun. Dengan sukacita kita sembah dan puji Tuhan.
Silakan duduk kembali. Mari kita masuk di dalam doa. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami datang bersyukur atas kasih karunia, kesehatan, dan kekuatan, sehingga kami dapat bersekutu bersama pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan kami agar kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan persekutuan ini dari awal hingga akhir dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita bersama akan mendengarkan persembahan pujian dari Angklung Simeon. Kabarkanlah ke gunung kelahiran Yesus. Go tell it on the mountain, our Jesus Christ is born.
Terima kasih untuk Angklung Simeon yang sudah mempersembahkan pujian yang indah. Kabarkanlah ke gunung kelahiran Yesus. Biarlah kita juga mau bersama dengan Angklung Simeon mengabarkan kelahiran Yesus dimanapun kita berada. Firman yang hidup telah datang ke dunia. Tuhan Yesus telah lahir bagi kita. Kita yang dengan iman sudah percaya dan terima Tuhan Yesus, kita akan menjadi anak-anak Allah. Kita akan mendengarkan dan menghayati kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Santoni. Mari kita pujikan lagu tema, Dia lahir bagi kami. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami boleh bersama-sama kembali merayakan hari kelahiran-Mu. Kami ingin bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Tuhan menolong kami sehingga apa yang boleh kami baca dan kami dengar boleh menguatkan iman percaya kami. Berfirmanlah Tuhan kepada kami sedia mendengarkan firman. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita ingin membuka kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya sudah ada firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan melalui Dia,
dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu sekalian, pada suatu hari di surga ada rundingan karena Tuhan Yesus ulang tahun. Kali ini Yesus ulang tahun, kata malaikat. Yuk rundingan, kasih kado buat Tuhan Yesus. Banyak sekali kado nih ya. Ini buat Tuhan Yesus yang ulang tahun kan? Ya Bu ya. Hari ini ulang tahun siapa? Tuhan Yesus. Kalau yang ulang tahun dapat kado atau ngasih kado? Hah? Yang ulang tahun dapat kado atau ngasih kado? Dapat kado ya. Jadi kado ini buat Tuhan Yesus ya, bukan buat Bapak Ibu sekalian. Buat Tuhan Yesus ya. Setuju? Setuju ya. Karena Yesus yang ulang tahun. Nah, malaikat juga rundingan karena Yesus ulang tahun. Mau kasih kado apa ya buat Tuhan Yesus? Mereka bertiga rundingan. Lalu yang pertama bilang, lalu malaikat yang pertama dia mikir-mikir, saya mau usul, mau kasih bunga mawar buat Tuhan Yesus Kristus ya. Dia mau ngasih bunga mawar. Terus yang lain bilang, wah jangan bunga mawar. Jadi dia mendapatkan bunga mawar, dia kasih bunga mawar ini buat Tuhan Yesus. Lalu bilang, bunga mawar ini enggak awet. Dia segera akan layu. Lalu malaikat yang kedua, saya turun aja ke bumi. Dia turun ke bumi. Dia turun ke bumi, dia cari-cari kado di bumi, dia dapat kado. Apa kira-kira kadonya? Seorang anak kecil. Wah, dia bawa anak kecil ini. Lalu malaikat bilang, kamu sembarangan aja bawa anak kecil ini. Ini kan bapak ibunya nyari ini katanya. Pulangin lagi katanya. Kamu ini terlalu gitu ya. Lalu malaikat ini mulangin lagi anak ini ya. Nggak jadi kado yang nomor 2. Lalu malaikat yang ketiga juga pergi ke dunia. Dia keliling-keliling gitu ya. Dan dia menemukan sebuah kado yang indah. Yaitu kado seorang ibu yang lagi berdoa di dalam gereja. Dia menangis dan air matanya ditampung oleh malaikat itu. Dan diberikan kado setetes air mata penyesalan. Jadi ibu ini berdoa di dalam gedung gereja, dia mohon ampun. Dan air mata itulah yang diambil oleh malaikat. Yang dipersembahkan buat Tuhan Yesus di hadiah di hari Natalnya. Nah, mengapa Yesus menyukai air mata itu? Dan Yesus senang sekali ketika mendapatkan kado air mata penyesalan. Kenapa dia senang? Dia senang karena manusia itu diciptakan sebagai gambar Allah. Manusia itu adalah gambar Allah yang diciptakan dengan sempurna oleh Tuhan. Dan baik dengan luar biasa diciptakan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Akibatnya ada sebuah yang disebut dengan tragedi dosa. Dosa membuat manusia terpisah dari Tuhan. Dosa membuat manusia berpisah dengan sesama. Itu yang membuat dia sangat menyukai. Manusia gambar Allah kalau kita perhatikan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 2 sampai 8, manusia adalah pusat dari seluruh ciptaan.
diberikan mandat untuk menguasai, menaklukkan alam semesta, diciptakan segambar dengan Allah dan sangat baik. Ada banyak karakter Tuhan dalam diri manusia. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17, Tuhan juga mengatakan semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jatuh janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Manusia diciptakan dengan baik oleh Tuhan, segambar dengan Allah, sangat luar biasa diciptakan Tuhan. Tapi mereka memberontak kepada Tuhan. Dan Tuhan sendiri mengatakan ketika menempatkan manusia di Taman Eden, mereka bebas melakukan apapun. Mereka boleh makan sepuas-puasnya buah itu. Tapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu jangan dimakan. Mereka bebas melakukan apapun, tapi mereka harus bertanggung jawab. Jadi mereka memiliki banyak pilihan-pilihan. Mereka ada pilihan untuk hidup di tengah-tengah Taman Eden. Semua boleh makan dengan bebas. Artinya ada kebebasan dalam diri manusia. Tapi gak boleh makan yang satu pohon ini. Berarti kebebasan mereka itu bertanggung jawab. Kita boleh makan sepuas-puasnya, tapi gak boleh makan ini ya, gitu ya. Kita boleh makan sebanyak-banyaknya, tapi jangan makan yang gula-gula ya, gitu ya. Nah, makan juga, ya jatuhlah kita pada pabrik gula. Ya. Masa tua itu pabrik gula, ya luar biasa ya. Nah, jadi manusia itu diberikan kebebasan yang luar biasa, tapi terikat, nggak ada larangan yang mereka nggak boleh lakukan, dan larangan itu kalau mereka lakukan ada tanggung jawab yang harus mereka pikul. Jadi setiap kita punya kebebasan. Bapak Ibu diciptakan Tuhan segambar dengan Allah, diberikan kebebasan untuk melakukan apapun. Tapi apa yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan. Itulah manusia pertama, Adam dan Hawa. Tapi ada tragedi dosa. Manusia gambar Allah yang bebas, yang bertanggung jawab, jatuh dalam dosa. Mengkhianati hakikat gambar Allah. Nggak jadi gambar Allah lagi. Gambarnya lain. Menyangkal kedaulatan mutlak Tuhan. Mereka ingin menjadi seperti Tuhan. Mereka ingin menguasai diri sendiri. Mereka nggak takut lagi sama Tuhan. Mereka merasa lebih hebat daripada Tuhan. Karena ingin menjadi seperti Tuhan. Nggak mau takluk sama Tuhan. Dan mau menjadi seperti Allah. Lalu manusia itu diusir dari Taman Eden. Jadi manusia yang ingin menjadi seperti Allah, dia tidak puas dengan gambar Allah. Akhirnya kehilangan semuanya. Kehilangan kemanusiaannya. Nggak kenal dirinya. Karena dia lalu bersembunyi. Dia menjadi malu. Dia nggak kenal lagi dirinya. Lalu Adam ditanya, kenapa kamu begitu? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang memberi aku buah lalu kumakan. Menyalahkan orang lain. Akhirnya manusia ini mengalami kehidupan, dia bersembunyi, dia malu, saling menyalahkan, dan alam tidak membantu lagi. Itulah yang terjadi pada kehidupan manusia yang gambar Allah tapi telah jatuh dalam dosa. Yohanes pasal 1 ayat 14 mengatakan kepada kita, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kalau kita bayangkan, setelah manusia jatuh dalam dosa, terpisah dari Tuhan. Jauh dari Tuhan. Hidupnya berkonflik dengan sesamanya. Hidupnya gak damai dengan sesamanya. Dan manusia mencoba mencari jalan keselamatan. Caranya mungkin ada yang bertapa supaya selamat. Ada yang nyembah patung. Ada yang buat tangga supaya bisa masuk surga. Tapi gak nyampe-nyampe. Lalu Tuhan sendiri, dia keluar dari surga, turun ke surga dunia, menjadi manusia, dan dia hadir dan diam bersama
sama dengan manusia. Sehingga dikatakan Yohanes 1:1-2, pada mulanya adalah firman Tuhan, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah, firman itu menjadi manusia, firman itu menjadi daging, artinya Allah menjadi manusia dan diam di antara kita. Apa arti kata diam? Kata diam di situ berarti mendirikan tenda. Jadi Tuhan itu diam di antara manusia, dia turun ke dalam dunia mendirikan tenda. Atau tenda seperti dunia militer ya. Itu bukan bivak tapi barak, seperti barak, untuk barak. Nah, jadi Tuhan turun ke dalam dunia mendirikan tenda untuk seperti barak tentara. Tahu ya Bapak Ibu ya? Lalu disebut dengan tabernakel kemudian. Jadi diam, air diterjemahkan tabernakel. Tabernakel itu kemah pertemuan. Pertemuan yang ditunjuk secara ilahi antara Allah dan manusia. Jadi Yesus adalah tempat di mana kita bertemu dengan Tuhan. Jadi Tuhan turun ke dalam dunia, diam di antara manusia, supaya manusia dengan Tuhan bertemu dalam tabernakel itu, dalam tenda itu. Jadi manusia menjadi aman, menjadi tentram dari mungkin angin besar, dia bisa masuk tenda dengan kedamaian dan ketentraman. Jadi Natal berarti Tuhan turun ke dalam dunia buat tenda buat kita. Supaya kita selamat, supaya kita nyaman, kita bisa dijaga, kita dilindungi, dan kita diselamatkan dari segala gemuruh kehidupan. Kita masuk dalam tenda itu, bertemu dengan Tuhan, dan bertemu dengan Yesus dan mendapatkan keselamatan. Nah, kenapa Yesus mau buat tenda? Kenapa Tuhan mau diam di antara kita? Karena manusia hidup dalam kegelapan membutuhkan terang. Hidup di tengah-tengah kegelapan dunia, ketidakpastian dunia, dan Tuhan mendirikan tenda buat kita. Karena kita juga manusia berharga. Tuhan menciptakan kita sebagai puncak dari ciptaan. Manusia berharga di mata Tuhan, mulia di mata Tuhan. Sehingga dia ingin supaya terus manusia itu ada dalam kasih anugerahnya. Nah, itu sebabnya ayat 1 dan pasal 1 ayat sampai 9 mengatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Terang itu sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Jadi karena kita sudah ada dalam tenda itu, kita mengalami terang dan kegelapan tidak menguasai kita lagi dan kita ada bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya dikatakan di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan kepada kita, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah arti Natal buat kita. Dalam Yohanes pasal 1-14, bagaimana Tuhan melihat kita sebagai gambar Allah. Dia ingin kita kembali sebagai gambar Allah. Ciptaan yang berharga dengan cara dia diam di antara kita, membangun tenda agar kita aman, tentram, tabernakel, kita berjumpa dengan Tuhan dan mengalami kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Nah, pertanyaan buat kita adalah sekarang, apa relevansinya Natal ini untuk hidup kita? Kita akan belajar dari seorang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan di hari Natal ketika dia melihat Sang Juru Selamat yang sudah diam di antara manusia. Apa yang memuaskan hidup kita di masa kita lanjut usia ini? Apa yang memuaskan hidup kita? Apakah kita puas dengan mungkin rumah yang bagus? Kita puas dengan kekayaan kita? Kita puas punya HP dan segala macam. Apa yang kita alami? Apa kepuasan hidup kita? Apa yang sekarang kita kejar? Saya puas kalau begini. Hari ini kita ingin belajar bagaimana kepuasan itu. Kita belajar dari Injil Lukas pasal yang kedua ayat 25 sampai ayat yang ke-30.
adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias dari Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menggendongnya dan memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu." Bapak-Ibu sekalian, kita ingin belajar apa itu kepuasan bagi hidup yang dialami oleh Simeon. Di hari Natal, apa kepuasan hidupnya? Siapa Simeon? Dikatakan orang yang benar. Dia taat, dia saleh, dia ikut aturan dan ketentuan Taurat Tuhan. Hidupnya menyenangkan Tuhan. Jadi Simeon hidupnya sangat taat dan dia sungguh-sungguh hidupnya menyenangkan Tuhan. Dan apa yang dia ingin lakukan, apa yang dia lakukan dalam hidupnya, dia hidupnya hanya menantikan penghiburan bagi Israel. Dia hanya menanti-nantikan keselamatan, menantikan saatnya Allah menyelamatkan Israel sesuai dengan janji Tuhan adanya Mesias, sang pebebas, sang penyelamat. Itulah yang dia nantikan. Dia menantikan Tuhan dengan hidup yang benar, yang saleh, dan yang menyenangkan Tuhan. Dan penantiannya itu terwujud dalam ayat 29 sampai ayat 30. Jadi Roh Kudus ada di atasnya dan sungguh-sungguh menolongnya dan mendampingi dia. Dan dia mengalami kepuasan dalam ayat 29 dan 30. Dan dia bagaimana tanda dia puas? Dia mengatakan begini, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu." Dia puas. Di hari Natal, dia bertemu dengan Yesus yang dilahirkan. Gak apa-apa Tuhan, saya sudah puas. Mati juga gak apa-apa. Karena sudah puas menikmati hidup ini. Nah, Bapak sekalian, biarlah hamba-Mu ini pergi. Ini bukan doa atau permintaan. Jadi dia gak bilang, "Tuhan biarlah sekarang saya puas. Kan saya sakit terus, biar saya puas mati aja deh," begitu ya. Kan doanya kadang-kadang begitu ya. Ini bukan doa kalimat ini. Tapi ungkapan Tuhan yang telah menepati janjinya sehingga memberikan kepuasan dan damai dalam hati Simeon. Dia bilang, "Tuhan, saya bersyukur, puas Tuhan, melihat Tuhan sudah hadir di tengah-tengah dunia, sudah menyelamatkan saya dan saya siap untuk kembali kepada Tuhan. Mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu." Dengan mata kepala sendiri, ia telah sungguh-sungguh mengalami, melihat sendiri keselamatan yang dari Tuhan. Jadi terang itu diberikan Allah bagi bangsa lain dan bagi setiap umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Apa arti ucapan Simeon ini buat kita? Artinya perjumpaan dengan Yesus. Dia sungguh-sungguh puas. Punya Yesus, dia puas. Sehingga tidak takut menghadapi hidup ini. Dia sudah puas. Mati pun gak apa-apa Tuhan. Yang penting saya sudah puas. Saya tidak takut lagi menghadapi kehidupan. Saya tidak takut lagi menghadapi masa depan yang penuh rahasia. Karena saya sudah ketemu dengan Yesus. Gak ada lagi rasa khawatir. Gak ada lagi rasa takut. Bahkan dia mengatakan dia tidak takut menghadapi kematian. Bahkan telah siap mati bila Tuhan memanggilnya. Jadi dia sungguh-sungguh Natal buat dia adalah sebuah kepuasan hidup. Dan menjadi kekuatan buat dia menghadapi kehidupan apapun yang dia hadapi. Dia gak gentar dan gak khawatir. Hari Senin kemarin ketika para pendeta healing ke puncak. Saya ditelepon sama jemaat. Istrinya sudah kritis. Mungkin ada 5 kali saya ditelepon lalu kami video call gitu. Lalu saya bilang, "Pak, saya udah gak kuat." Dia sudah operasi 4 kali. Sudah 4 kali operasi dia kuat.
Pak, lalu dia bilang saya udah gak kuat lagi. Pertama telepon dia udah gak kuat, lalu Pak saya lebih baik mati saja, dia bilang. Lalu saya bilang ya karena udah mulai kritis, lalu saya bilang ya kalau malaikat datang ya ikut saja gitu ya. Kalau belum datang ya belum dipanggil gitu ya. Lalu kemarin pagi dia juga video call lagi dengan saya. Dia minta dilepasin semua alatnya, dia sudah siap untuk pulang ke rumah Tuhan. Setelah itu lalu dokter nggak memberikan untuk dicabutin alat-alatnya. Lalu ada tindakan yang dijalani oleh dokter, dan tindakan itu ternyata menolong dia. Ada cairan di paru-paru yang disedot dan dia baik lagi. Lalu kemarin sore saya datang ke sana, langsung lihat dia segar gitu. Wah, luar biasa gitu, segar sekali begitu ya. Pak, terima kasih Pak ya, udah nyusahin Bapak, udah merepotkan Bapak gitu ya. Sudah gitu dia bilang, Pak Pendeta, kemarin saya udah gak kuat, 4 kali operasi gak apa-apa buat saya. Dia bilang, bangun, habis operasi kan bangun, paling perih-perih dikit dia bilang ya. Perih-perih dikit, kalau kita mungkin perih-perih banyak gitu ya. Dia bilang perih-perih dikit, udah 4 kali operasi ya, perih-perih dikit gitu ya. Tapi kemarin saya udah gak kuat lagi Pak Pendeta, saya sudah serahkan sama Tuhan. Pak Pendeta bilang kok ada malaikat datang ikut aja. Saya tunggu tuh malaikat gak datang-datang gitu ya. Dari pagi sampai malam gak datang-datang malaikatnya, dia bilang. Besok pagi saya lihat saya ingat lagi kok gak datang-datang lagi kata dia. Semua keluarga sudah dikumpulin, dia sudah minta maaf, semua segala macam sudah minta maaf. Lalu saya bilang kalau malaikatnya datang. Kalau gak datang berarti kita masih hidup gitu ya. Jadi malaikat belum datang kan ke Bapak Ibu sekalian? Belum datang ya. Kalau belum datang berarti harus berjuang tanpa takut, berjuang tanpa khawatir, berjuang menyenangkan Tuhan, berjuang hidup benar supaya puas hidup ini. Gak apa-apa Tuhan sekarang pergi juga gak apa-apa. Gak beban lagi. Sudah? Ya, saya bilang rumahnya belum jadi. Ya, jadi saya bilang ke Ibu Eli, rumahnya belum jadi Bu ya, nanti harus berjuang lagi menghadapi sakitnya. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan terima kasih. Di Natal ini Tuhan diam di antara kami. Membangun tenda, tabernakel dalam diri kami. Sehingga kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Tuhan, kami ingin diam di tabernakel Tuhan. Agar kami selalu dekat dengan Tuhan. Kami selalu berhubungan dengan Tuhan. Dan Tuhan ada dalam hati kami. Sehingga kami hidup benar. Kami hidup takut akan Tuhan. Kami hidup melakukan firman Tuhan. Kami hidup menyenangkan Tuhan di masa tua kami ini. Sehingga kami akan puas hidup ini. Kami tidak mengejar dunia. Kami ingin mengejar Tuhan. Agar kami diam di tabernakel Tuhan. Kami ingin terus ada dalam tabernakel Tuhan, dalam kesetiaan baca firman Tuhan, kesetiaan melakukan firman Tuhan, kesetiaan berkata-kata, bertindak, berbuat yang menyenangkan hati Tuhan. Agar kami bahagia dan kami mengalami kepuasan dalam Tuhan, bukan kepuasan dunia. Tuhan tolong orang tua kami di tempat ini untuk sungguh-sungguh dapat melakukan kebenaran firman Tuhan, untuk sungguh-sungguh menjadi Simeon-Simeon dan juga sungguh-sungguh dapat terus ada dalam tabernakel Tuhan. Tuhan Bapa Surgawi, kami juga berdoa saat ini untuk Ibu Ria Rizwana yang masih dalam kedukaan karena suami terkasih Pak Anwar Rimba kembali ke rumah Bapa di surga hari Minggu pagi kemarin. Tuhan tolong Ibu Ria agar betul memberi kekuatan, penghiburan, sehingga ia boleh terus percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Kami juga berdoa buat Bapak Cokro, suami Ibu Ivon yang dirawat di Rumah Sakit Siloam Karawaci. Biar Tuhan boleh menolong juga proses pengobatan, tindakan akan dijalankan. Biar kasih Tuhan menolong para dokter menemukan sumber penyakit yang tepat dan pengobatan yang tepat. Kami juga berdoa buat Ibu Harumi yang lemah tubuh karena tumor di otak. Tuhan boleh menolong memberkati tindakan-tindakan atau proses pengobatan yang dijalankan. Biarlah kasih Tuhan menyertai dan memberkati. Tuhan kami berdoa bagi para pengurus dan seluruh jemaat Usinda,
bersama dengan keluarga. Kau memberikan kesehatan kepada mereka, berikan juga semangat, berikan iman yang kuat untuk terus setia kepada Tuhan, terus mendekatkan diri dengan Tuhan, dan terus hidup dalam tabernakel Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Berkati program kerja Usinda yang telah direncanakan agar dapat berjalan dengan baik. Setiap program kerja yang dijalankan boleh membuat setiap anak-anakmu yang Usinda boleh bertemu dengan Tuhan. Tuhan berkati proses pembangunan gedung gereja yang sudah ada dalam tahap kedua. Mulai pembangunan struktur, biar Tuhan memberkati kontraktor yang ditunjuk, pengawas yang ditunjuk, biar semuanya boleh dibangun dengan hati yang bersyukur, dibangun dengan hati rasa memiliki, sehingga mereka tidak sembarangan membangun gedung gereja. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini untuk saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun. Ibu Erni Wongso pada tanggal 13 Desember, Ibu Lani Jayadi pada tanggal 14 Desember, Ibu Rahel Sukaya Ratna Untari tanggal 15 Desember, Ibu Sri Damar tanggal 16 Desember. Tuhan menolong mereka dalam usia bertambah, biar mereka juga bertambah-tambah dalam kesetiaan kepada Tuhan, bertambah-tambah dalam iman percaya, dan juga semakin hari semakin indah di mata Tuhan. Tuhan, inilah semua seru doa kami, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Santoni yang sudah menguraikan mengenai kebenaran Tuhan. Baiklah, di masa Natal dan juga akhir tahun, kesempatan yang indah untuk kita kembali merenungkan seperti tadi yang disampaikan di dalam firman Tuhan. Biarlah kita boleh merenungkan seperti apa yang dilakukan oleh Simeon. Kita mau tinggal di dalam tabernakel Tuhan, terus dekat dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau menyatakan syukur kita dan bersuka cita dengan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Firman Tuhan dalam Mazmur 86 ayat 12, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Marilah kita sambil mempersembahkan, kita akan memuji dengan pujian kita sudah.
Mari Bapak Ibu kita masuk di dalam doa persembahan. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bawa persembahan ini yang sebenarnya asalnya daripadamu. Ajar kami Tuhan untuk memberikan hidup kami sebagai ibadah yang murni untuk memuliakan nama Tuhan. Tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita merayakan Natal bukan dengan kemewahan, tapi dengan hati yang selalu rindu menjadi palungan dan lilin Bethlehem. Terus mau dekat di dalam tabernakel Tuhan. Mari kita hidup meneladani firman yang hidup Tuhan Yesus. Selalu bersyukur, bersukacita mengabarkan Injil Tuhan. Jadi teladan dan berkat bagi sesama. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau memujikan pujian Hai Dunia. Gembira. Arahkan hati kita kepada Tuhan, pulang dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kekuatan, perlindungan, kesehatan, nafkah dan rezeki yang tak pernah berkesudahan. Amin. Saya lagi ngeliatin gitu ya. Terus opa oma ngeliatin saya. Saya tersenyum. Cuman saya lagi ngitung yang berapa orang yang tersenyum ya. Nggak, masalahnya begini. Kalau yang tersenyum ada kado. Nah, udah pas. Sekarang udah semua tersenyum.
Oke, saya mau membacakan warta jemaat ya untuk 18 Desember. Atas nama pengurus Komisi Usia Indah, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Santoni yang telah menyampaikan firman-Nya. Firman-Nya tadi apa ya? Apa? Tentang kelahiran Kristus. Kemudian kalau masih diberi kesempatan, apa? Harus mengisi dengan harus taat, ya. Harus apa lagi? Menyenangkan Tuhan, ya. Oke. Terima kasih juga kepada pemimpin pujian Ibu Kristiana. Terima kasih. Singer Ibu Aji, Ibu Helena. Pemusik Ocha, iya Helena. Ocha. Tuh kan. Nggak tahu kan nama kerennya tuh Helena. Ocha tuh nama panggilan. Gitu. Beneran nanti lihat KTP-nya ya. Pemusik Ibu Yanti, kemudian penerima tamu tadi Ibu Yanti juga, Ibu Yanti Karnoto, kemudian Ibu Susan. Mulmet kita biasa ya anak muda yang selalu sayang sama opa oma. Saudara Kelvin, Saudara Elfrat, dan Ibu Evang. Kemudian untuk minggu depan, tanggal 25 Desember, kita libur ya. Kita nanti Natalannya di gereja ya. Kemudian tanggal 1 Januari 2025 kita juga libur. Ya. Jadi liburnya berapa lama? 2 minggu ya. Nanti kita persekutuan lagi tanggal 8 Januari ya. 8 Januari. Tema kita Tuhan sumber perlindungan. Nah, tema kita bagus ya. Tuhan sumber perlindungan. Nanti kita akan baca dari Mazmur 90. Pembicaranya Pendeta Dani Purnama. Pemimpin pujian Ibu Penatua Yana Idris. Tadi saya ngelihat ya Ibu Yana. Ada ya? Oh ada. Kemudian singernya Ibu Heti Suhendra, Ibu Tina Simanjuntak. Kemudian pemusiknya Bapak Kuncoro, penerima tamu Ibu Lani Jayadi dan Ibu Tung Lianyo. Pembaca warta untuk tanggal 8 Ibu Yani Suryadi. Ya. Ingat ya, 2 minggu lagi. 3 minggu lagi berarti ya, tanggal 8. Pengumuman dari komisi, hari ini persekutuan terakhir di tahun 2024. Ya. Jadi kita nanti sesudah ini kita ada sedikit celebrate, kemudian kita akan kebersamaan ya. Jadi nggak ada MMA hari ini. Ya. Tanggal 6 Januari 2025 ada kebaktian emeritus Pendeta Andreas Loanka. Ya. Bagi opa oma, bapak ibu yang mau hadir dapat mengisi link ya. Jadi diisi linknya dulu mau hadir ya. Kemudian yang ketiga, pengurus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Handi Paulus yang telah mempersembahkan snack berupa roti kepada kita semua. Ya. Sebelum saya mengakhiri warta, apakah hari ini ada Bapak Ibu atau Opa Oma yang baru pertama kali datang? Nggak ada ya? Iya. Saya saat ini undang ketua kita Ibu Anita untuk menyampaikan 1-2 patah di akhir tahun persekutuan kita ya, tahun 2024.
Apakah ada yang baru Bapak Ibu yang datang hari ini? Nggak ada ya? Oke. Bapak Ibu dan Opa Oma semuanya, tidak terasa kita hari ini adalah hari terakhir persekutuan Ucinda kita di tahun 2024. Kita sungguh bersyukur Tuhan sudah memimpin persekutuan kita sepanjang tahun ini. Jadi segenap pengurus mengucapkan selamat dari Natal dan Tahun Baru untuk Opa Oma semuanya. Dan kita bertemu kembali nanti di persekutuan di bulan Januari. Bapak Ibu, di depan kita ini ada kado-kado. Ini pengurus semua yang mempersiapkan. Sebetulnya kado-kado ini seperti Pak Santoni bilang adalah untuk hadiah ulang tahun Tuhan Yesus. Karena yang berulang tahun sebetulnya kan Tuhan Yesus ya. Jadi kita mempersiapkan kado dari pengurus untuk Tuhan Yesus. Tapi ternyata Tuhan Yesus berkata, katanya, serahkan aja kepada jemaat Ucinda. Sebagai tanda kasihnya Tuhan Yesus kepada jemaat Ucinda. Kita bersyukur ya kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberi kado kenang-kenangan Natal untuk jemaat Ucinda semuanya sebagai tanda kasih kita pengurus dan Tuhan Yesus kepada jemaat Ucinda. Jadi nanti Bapak Ibu akan dipanggil namanya nomor 1 sampai 10 dan boleh maju ke depan dan boleh memilih berbagai macam hadiah yang ada di sini, terserah. Jadi satu-satu, maksudnya satu-satu ambilnya terserah, mau yang mau besar, kecil, terserah. Itu jadi kita berurutan dan nomor berurutan ini adalah berdasarkan yang datang pertama kali. Jadi kita yang datang pertama kali kita kasih nomor 1 sampai 10, nanti kita panggil namanya 1 sampai 10 maju ke depan, ambil kado satu-satu dan duduk kembali di tempatnya semula. Itu Ibu Bapak semuanya ya, terima kasih dan sampai bertemu di persekutuan di tahun depan. Solo, Sinta Samosir, Tina Simanjunta, Susiana, Ya, Bapak Ibu yang dipanggil ke depan boleh memilih kadonya. Satu orang boleh mengambil satu kado. Ya. Ya. Satu orang satu. Ya, yang sudah mengambil dipersilakan duduk kembali. Susiana.
Maria W. Linawati, Kristina Kumala, Linda, Heti, Sunarto, Murwati Suripto, Gyokwa, Aji, Handi Paulus, Tung Lien Nio, Yani, Ratna, England, Helena Ocha, Hanisna, Aliana, Liz Makmur, Helena Karel, Fu Meyung, Titin Hendra, Napitu, Ibu Wong, Disna Cahyadi, Martini, Diana Cahyadi, Martini Gunawan, Lies M, Hua, Richard, Sri Rahel, Sri Muniati, Leli, Efrat, satu Sukju, Sukju mana? Engki, Tiomelan, Tiomein, Lucia Wati, Tiomelan, Tiomein, Rini, Lilian Haris, ada nggak? Evan, Tinawati Meme, Wi Nana, Yanti Karnoto, Licia Suryani, Joni Arifin, Ibu Joni, Roslina, Naomi NS, Maria Anita Ernawati, Helena Alje, Bunsiani, Susana Wilibus, Yenda, Arina, Joni Halim, Yani Halim satu pacar, Nasikin, Wijin, Yuliana, Likimni, Siana Sutanda, Reni Tanu Wijaya, Ernawati, Maria Suhali, Lanalau, Sri Haryati, Tinawati Susilo, Lili Chung, apa Teng Mencen, Sri Hartati, Rini tadi ada. Oh, tadi Rini ada dua.
Esther Simamora, Connie S, Sri Hayati, Jimmy, Yulia Siwe, Tan Yok Eng, Diana Wati, dan Lita pengantarnya. Sukju, Sri Damar, Eng Muk Chen, Tan Chun Mei, Tanti, Wanti, Lita, Rusli, Rudi, Ermin, Yeni Hutauruk, Betty Linawati, Elsa, Tio Minar, Susana, Tio Kokok Aliat, Lanisin, Linawati atau Mategal, Pendeta Erma, Lukas, Lydia Wijaya, Lanawati, Edi, Arifin, Penetua Toba, Sekim, Yosefin, Fen, Jenny, Tati Kusumaningsi, Philip, Pendeta Dani, Meti, Linda Maruta, Lani Widiati, Rita, Ivon atau Rita, Vera Ciu, Vera Santoni, Enita, Pauin, Penutua Yana, Kelvin, Linda Lau, Yeni Hutauruk, Kuni, Ani. Bagi Bapak, Ibu ada yang belum disebut namanya? Atau sudah semuanya? Sudah semua ya? Ya syukurlah. Bapak Ibu, nanti silakan duduk. Kita akan foto bersama ya. Kadonya tolong diangkat ya. Bapak Ibu yang sudah, silakan duduk kembali. Kita akan mengadakan sesi foto. Bapak Ibu, setelah kadonya diterima, boleh saling tukar kadonya. Nggak mau. Diajak bercanda. Udah gitu bercanda.
Ayo Bu. Sama kita bungkusnya. Boleh enggak? Takut rezekinya. Iya kata. Terima kasih. Nanti sore nggak ada ya. Udah selesai kan tugas. Kenapa? Ya, hati-hati, hadiahnya diangkat. Saya. Selamat siang Bapak Ibu, selamat Natal, selamat Tahun Baru. Sampai ketemu 8 Januari. God bless you.